والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا رحمن يا رحيم لك الوجود يا شريك لك. الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك يا أول يا نعمة يا أحد يا شريك لك. الله لبيك اللهم مجيب يا شريك لك. رحيم يا محفظ يا نعمة يا حليم يا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن النعمة لك والملك لا شريك لك. الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك يا أول يا نعمة يا أحد يا شريك لك. الله لبيك اللهم مجيب يا شريك لك. رحيم يا محفظ يا نعمة يا حليم يا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شكور يا الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك. Indonesia kerjasama dengan Suara Muslim ini sangat prospektif menurut saya, perlu terus dikembangkan. Ya.
Bahkan tadi saya juga berbincang dengan ustadz-ustadz yang lain, nanti para jamaah ini diorganisir menjadi komunitas Suara Muslim. Jadi nanti dari umroh pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, lalu komunitas itu bisa dikembangkan, ada training, ada silaturahmi, ada halal bihalal. Bagus sekali. Jadi masing-masing nanti merasa punya wadah baru gitu ya. Saya kira kalau hanya sekedar umroh selesai kurang apa ya, kurang banyak manfaatnya. Saya kira itu ya. Dan yang saya harapkan juga mudah-mudahan nanti di Mekah, di Madinah juga bisa berlangsung dengan baik. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irwitono, saya mewakili Suara Muslim Radio Network dan PT Dharma Wisata Indonesia. Pertama, saya ucapkan terima kasih karena jenengan sudah bergabung dalam majelis yang sangat mulia ini, insya Allah. Terima kasih, dan insya Allah ini menjadi sebuah modal awal silaturahim kita yang lebih baik. Yang kedua, saya sampaikan saya menyesal banget kenapa gak iso melok. Bismillah, yang lain waktu saya pengen ikut asli, apalagi kemarin dengar kabar pesawatnya langsung Madinah. Waduh, saya belum pernah merasakan landing di Madinah sama take off. Rezeki jenengan, alhamdulillah. Semoga ini menjadi pertanda bahwa Allah betul-betul memberkahi perjalanan ini. Yang ketiga, titipan saya, ayo kita semua umroh dengan senang. Penting, kalau kata Gus Baha itu ibadah nek seneng, setan tidak punya peluang untuk mengganggu. Seneng, wis pokoknya disenikmati. Pengen makan ayam di sana, nasi mandi, wopo segala macam, nikmati. Karena ini sebuah perjalanan yang sangat berbarokah, insya Allah. Kita ada Ustadz Agung, Ustadz Taufik Abi, Ustadz Muhammad Mudofar, luar biasa ini. Ada apa-apa silakan konsultasi. Semoga nanti ketika pulang jangan membawa sesuatu yang bermanfaat, iman yang meningkat, ya, sakinah, lebih tenang lagi menghadapi apa-apa yang kita hadapi di sini. Nah, di sini istimewa juga ada Pak Muhammad dan Pak Alwi, gak tanggung-tanggung. Ini yang punya Dharma Wisata, budal dewe melok. Saya bilang, sampai nek gak budal Pak, gak usah kerjasama sama Suara Muslim, saya bilang. Karena apa? Ini jenengan bawa nama kita soalnya. Ada apa-apa kita juga merasa bertanggung jawab. Alhamdulillah Muhammad bersedia dan sangat suportif. Nanti ada apa-apa jenengan langsung aja komplain. Pak, butuh tisu, butuh paramek, butuh apa segala macam, monggo langsung ke Pak Alwi dan Pak Muhammad. Dan ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami semua. Semoga Bapak Ibu jenengan bisa menikmati perjalanan dengan baik, dengan nikmat, selamat, lancar sampai sini sehat semua. Amin. Dan sebelum kita berangkat, nanti sudah dipanggil tadi, mohon kesediaan Ustadz Muhammad Taufik Abi untuk memimpin doa di sini. Ustadz, monggo. Ini Pak Muhammad ya Bu ya, nanti ada apa-apa langsung Muhammad ya. Monggo Ustaz, kita doa dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah umroh Suara Muslim rahimakumullah. Nabi kita bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dengan keyakinan Allah yang Maha mendengar itu akan menerima. Amin. Mari kita konsentrasi yang baik. Mari kita awali dengan membaca Ummul Kitab supaya doa kita diterima. Amin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. اللهم لك الحمد حتى ترضى. لك الحمد إذا رضيت. لك الحمد بعد الرضا. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين. اللهم يا من قلت ادعوني أستجب لكم. ندعوك يا ربنا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا. اللهم هون علينا سفرنا. اللهم سهل علينا كل عسير. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا. اجعل عمرتنا عمرة مقبولة. اجعل ذنوبنا ذنوبا مغفورة وتجارة لن تبور. اللهم هذا الدعاء منا ومنك الإجابة يا رب. اغفر لنا وتب علينا. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم هذا الدعاء منا ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك التكلان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. خص بصدع المثاني وحوال المعاني. خص بصدع المثاني وحوال المعاني. ملكوت في خلق ثاني وعليه أنزل من مكة لما ظهر لأجله سقى القمر. من مكة لما ظهر لأجله سقى القمر. وافتخر آل المضار به على كل الأنام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra muslim. Alhamdulillah, di hari ini saya berada di Masjid Nabawi, Madinah untuk menemani jamaah umroh spesial bersama Radio Suara Muslim dan juga Dharma Wisata Indonesia. Selama 9 hari, apa saja kegiatan dan juga ibadah yang dilakukan dan apa saja kemanfaatan keberkahan-keberkahan yang didapatkan oleh jamaah bersama dengan Suara Muslim dan Dharma Wisata Indonesia. Mari ikuti perjalanan kami bersama dengan Suara Muslim dan Dharma Wisata Indonesia berikut ini. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد
ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلا بمحمد ذلك الفضل من الله خص بسبع المثاني وحوال المعاني خص بسبع المثاني وحوال المعاني ملك في خلق ثاني وعليه أنزل الله من مكة لما ظهر لأجله سقى القمر من مكة لما ظهر لأجله سقى القمر وابتخر آل المدار به على كل ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله خص بسبع المثاني وحوال المعاني خص بسبع المثاني وحوال المعاني ملك في خلق ثاني وعليه أنزل من مكة لما ظهر لأجله سقى القمر من مكة لما ظهر لأجله سقى القمر Ustaz, jelasin Ustaz. Ya, ini biasanya dibuka pada saat musim dingin biasanya. Kalau terlalu panas, jadi ditutup
itu fungsi dari kubah yang ada di bagian tengah Masjid Nabawi. Kemudian banyak sekali kubah-kubah yang bagian depan juga. Ya, kalau yang di depan itu tak dibuka, tergantung kebutuhan dari jamaah masing-masing, karena biasanya mereka buka kalau supaya dapat hawa dingin baru dibuka. Ustadz, keutamaan air zam-zam itu apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jadi salah satu keutamaan yang dicari oleh jamaah haji atau umrah ketika berkesempatan untuk melakukan ibadah ke tanah suci, baik haji atau umrah di Mekah atau Madinah, adalah memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk menikmati dan meminum air zam-zam. Karena disepakati oleh para ulama semuanya bahwa ini adalah air yang paling berkah dan paling barokah. Di mana keberkahannya itu salah satu hadis yang meskipun memang diperselisihkan tentang sanadnya, yang berbunyi ma'u zamzam lima syuribalah, bahwa air zam-zam itu khasiatnya sesuai dengan niat meminumnya, dan itu dikuatkan dengan banyak testimoni kisah dari para ulama yang waktu minum air zam-zam dengan niat ikhlas untuk mendapatkan keberkahan ilmu, masya Allah, menjadi ulama, ingin mendapatkan kesembuhan, disembuhkan. Tapi seperti ini, itu tentu tidak bertumbuh kepada keberkahan air zam-zamnya, tapi harus disertai dengan keyakinan. Ya sama seperti kita yakin dengan keberkahan Al-Quran, tidak berarti kemudian siapapun yang membaca, asal baca kemudian keberkahan itu datang. Harus disertai dengan keyakinan. Di dalam hadis lain yang lebih sahih, disepakati kesahihannya, itu bahwa air zam-zam itu disebutkan sebagai ta'amu tu'min wa shifa'u suq, merupakan makanan yang cukup bagi yang memakannya dan pengobatan bagi penyakit. Insyaallah. Itu sebagai kesepakatan. Jadi kembali yang jelas, terlepas dari khilafiyah, perselisihan tentang hadis yang tadi disebutkan bahwa air zam-zam sesuai dengan niat meminumnya, tapi yang jelas disepakati bahwa air zam-zam adalah air yang barokah dan keberkahannya mengalahkan keberkahan air manapun. Itu sepakat. Nah, sehingga dengan keberkahan itu insya Allah sudah sangat cukup bagi siapapun yang mengimani akan keberkahannya itu untuk meminumnya dengan niat untuk mendapatkan keberkahan itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan secara baik, insya Allah. Jadi yang terpenting itu adalah bahwa di sini ada keimanan, keyakinan akan keberkahan air yang merupakan kekhasan dari Mekah, dari Masjidil Haram. Dan untuk keberkahan ini itu tidak ada khilafiyah, tidak ada perselisihan sama sekali. Jadi sehingga seandainya ada riwayat-riwayat yang diperselisihkan tentang ini dan itu
itu kita bertumpu pada kesepakatan ijma' bahwa ini adalah merupakan air yang berkah dan paling berkah, maka seseorang yang dalam bahasa Jawa ketika meminumnya dengan niat ngalap berkah itu, maka itu sudah sangat cukup. Tinggal bagaimana dia menguatkan keyakinan itu dan mengikhlaskan niat kepada Allah Ta'ala dalam memohon apa yang diinginkan. Insyaallah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra, asal Surabaya. Saya ini ikut Suara Muslim yang pertama kali, dan sekarang hari pertama. Tadi malam kita baru nyampe. Kebetulan kita langsung sekarang di Masjid Nabawi. Alhamdulillah semuanya lancar. Mulai berangkat itu rasanya sudah teratur semua ya, jadi kita sudah tidak perlu bingung mau berangkat, sudah tinggal duduk aja pokoknya. Sampai di sini pun begitu, dan semua acara sudah diatur dengan baik. Kebetulan juga kita baru keluar dari Raudhah, masuk ke Raudhah juga teratur semua, alhamdulillah lancar. Dan ini kita masih punya beberapa hari lagi, semoga sisa hari kita di sini dan di Mekah juga lancar seperti yang sudah terjadi. Terima kasih Suara Muslim, semoga semakin sukses dan semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dari jauh. Selanjutnya kita akan melihat masjid-masjid yang dulunya pernah dipakai oleh Rasulullah untuk sholat Id. Di antaranya nama masjid itu Masjid Umamah. Ada hewan yang mati dilempar ke sana. Satu waktu Rasulullah ingin wudhu, tapi ada satu sahabat yang sedikit lucu, gimana kalau kami mengambilkan air wudhu dari budoah ya Rasulullah. Nah akhirnya Rasulullah memberitahukan kepada mereka itu untuk mengambilkan Rasulullah wudhu. Memang kalau diambil ternyata bersih air, tidak dipengaruhi oleh yang sampai jadi keistimewaan sumur budoah waktu itu pada tahun 80-an, 90-an masih terlihat. Sejak tahun 2007 jadi semua direnovasi. Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama jid'un fil hasha taraba wa hina man zaha badrullahi sya'a lahu wa asyhadu annaka abduhu wa rasuluhu. Assalamualaikum ya Khalifatan Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari keluarga Imam Suudi dari Sidoarjo. Alhamdulillah saat ini kami berada di Madinah Al-Munawwarah untuk menjalankan ibadah umroh kami. Terima kasih Suara Muslim dan juga Tour and Travel Dharma Wisata Indonesia. Semoga kedepannya lebih sukses dan lebih baik lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama istri alhamdulillah bisa diberikan kesempatan untuk umroh bersama Suara Muslim Surabaya dan Dharma Wisata Indonesia. Kami sangat berkesan, sangat bahagia banget bisa mengunjungi kota Madinah, tempat Rasulullah, tempat Rasul kita. Terima kasih Suara Muslim Surabaya dan Dharma Wisata Indonesia. Semoga ke depan teman-teman yang lain bisa bergabung dengan Suara Muslim Surabaya dan Dharma Wisata Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah dari Radul Jannah. Prosesnya juga alhamdulillah lancar, prosesnya juga teratur, kita masuk juga teratur. Kesannya? Jadi mungkin ini buat saya adalah hal yang pertama kali ya. Jadi saya sangat merasa hampir menetes air mata tadi benar. Saya sempat diberikan kesempatan untuk sholat 2 kali 2 rakaat. Alhamdulillah bisa sholat hajat sama sunat taubat. Ya mudah-mudahan nanti terima kasih juga kepada Suara Muslim, Radio Suara Muslim. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga teman-teman semua atau yang pecinta Suara Muslim bisa gabung dalam acara atau programnya Suara Muslim, program umroh bersama Suara Muslim. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini manfaatnya gede. Dalam kaitan masanya, dunia sangat singkat sekali. Akhirat masa tidak ada hal-hal. Dari aspek hubungan kita dengan Allah, dunia ini dengan Allah ada hubungan kerja. Kita hidup dunia ini cuma kerja. Katakan jawab yang Anda sudah kurang kerja, beramal, ya sesuai kondisi masing-masing. Tapi Rob kalian tahu siapa yang benar. Bahkan kita tegas, eksplisit kita katakan dalam surat yang 9 ayat 105 bahwa dua kulit. Terakhir nanti kita akan ke Kuba, lalu setelah dari Kuba kita ke kebun kurma. Insya Allah pagi ini kita akan dibimbing langsung oleh guru kita Fadilatul Syekh Al-Ustaz yang akan langsung Nambah-nambahnya. Kalau di jalan batal ya nggak harus balik ke kalau niat gitu sudah dapat. Salah satu saksi sejarah perjuangan dakwah Islam yang dilakukan Rasul dan para sahabat sejak 14 abad yang lalu. Itu tolong selama perjalanan antara Mekah Madinah, Madinah Mekah ini, itu kita hadirkan perasaan jadi mengingat membayar Islam ini. Itu kalau kita ingat bagaimana mahalnya Islam yang sekarang kita peluk dan kita imani, itu silahkan baca sedikit tentang bagaimana perjuangan, dan wilayah ini salah satu saksi.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roshi. Nama saya Ula Karima. Dan saya Ada Najia. Alhamdulillah ini pengalaman kami pertama kali untuk mengikuti umroh bersama Dharma Wisata, dan alhamdulillah amat sangat menyenangkan dan menenangkan karena teman-temannya enak, ustadz-ustadznya juga sangat mengayomi. Kemudian alhamdulillah kami sangat merasa terharu gitu ya dengan selama 3 hari di sini ke Masjid Nabawi, kemudian ke Raudhah, dan juga mendengarkan tausiah dan cerita mengenai sejarah soal Jabal Uhud ini. Oke, pengen umroh lagi nggak? كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين. Sekarang kita berada di Masjid Quba, masjid yang pertama kali Rasulullah dirikan bersama para sahabat, dan di masjid ini pula Rasulullah bersama para sahabat membangun awal mula Islam. Nah, setelah itu dalam beberapa hari, 1 minggu ya, beliau langsung menuju ke Masjid Nabawi yang sekarang. Lalu di sana beliau diberikan satu tempat rumah, tepatnya di rumah Sayyidina Ayyub Al-Ansori. Nah, baru beberapa bulan kemudian beliau pindah lagi ke makam yang sekarang itu menjadi rumah sampai beliau akhir hayat. Ada keutamaan jamaah yang kesini Ustaz, sholat? Ya, di antara keutamaan bagi jamaah umroh yang datang ke Masjid Quba, di antaranya adalah termasuk masjid yang kalau ada yang datang kemudian sholat di dalamnya dikatakan ghufira lahu zambuhu, dia akan diampunkan dosa-dosanya. Di antara 4 masjid itu termasuk Masjid Quba, kemudian Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Yang terakhir adalah Masjid Quba. Kemudian istimewanya lagi, kana bimanzilati umratin, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan umroh. Dan banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang mungkin kita tidak sebutkan. Itu saja ringkasnya. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا حبيبي. Hari ini kita sampai di Masjid Quba pas dengan sunnahnya hari Sabtu, jadi sholat 2 rakaat. Insya Allah keutamaannya sama dengan pahala umroh. Semoga selalu mendapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lagi di Masjid Quba. Luar biasa sekali. Ada banyak burung-burung yang berterbangan dan suasana sholatnya sangat khusyuk sekali. Ya, terima kasih PT Dharma Wisata Indonesia dengan Dharma Muslim Surabaya. Terima kasih. وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين
وأشغل الظالمين بالظالمين. Ini baru ini. Oh ini SM. Kayak ini. Kayak ini. Berapa ini? Lagi ya? Ya. Makan tak perlu bayar. Bungkus bayar. Silakan. Pak Ruli sama Bu Debi beli apa nih? Oh, kami beli kurma pilihan nih, kurmanya Nabi. Ini premium, Dit. Premium, kurma premium. Oke. Karena ini kurma yang masih kayak anggur ya. Assalamualaikum, saya Riza, salah satu anggota jamaah dari Umroh Suara Muslim Surabaya bersama Dharma Wisata Indonesia. Selama kami di Madinah ini dan mungkin nanti pergi ke Makkah, kami dilayani oleh Al Barakah Internasional. Jadi dalam pelayanannya Al Barakah Internasional ini kami rasa sangat baik. Artinya di dalam pelayanannya cukup baik, drivernya cukup baik, amanah. Sebelum kami siap, drivernya juga sudah siap. Kemudian apabila ada barang-barang kami juga tidak pernah tertinggal, dilayani dengan baik, disimpan dengan baik juga. Drivernya tidak pernah ngebut. Fasilitas di dalam bis juga baik. Jadi artinya ada charger, ada bermacam-macam fasilitas di dalam. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ولا حاجة سيد بروح كان دلوقتي فوق الرمل.
Kalau tawaf mungkin bicara ya. Yang banyak zikir dulu. Boleh begini satu lagi. Jangan pakai bicara. Jangan لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونسألك عيش السعداء الصالح ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نظر يا حاج خالد نظر يا شيخ نظر ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت لك بنعمتك علي وبذنبي يا
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك Sekarang lagi di mana semuanya? Di Masjidil Haram. Masya Allah. Insya Allah mendapat umrah yang mabrurah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jamaah Suara Muslim dan Dharma Wisata baru saja selesai melaksanakan tawaf dan kemudian sholat sunat. Berikutnya akan dilanjutkan dengan sa'i. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa nasara 'abdah.
lantai 2, lantai atas itu pakai pakaian bebas. Nah. Oh yang di bawah? Semua nggak bisa? Di bawah harus pakai ini. Tadi nggak ada ya? Jangan dibuka. Perjalanan jamaah umroh Suara Muslim dan Dharma Wisata Indonesia sampai ke kota suci Makkah. Setelah melaksanakan ibadah umroh, apa saja ibadah lainnya yang bisa dilaksanakan di kota suci ini penuh dengan tata. Rasa haru, sedih, dan bahagia serta syukur bersatu di dalam kota suci ini. Dan seperti apa perjalanan jamaah Suara Muslim dan Dharma Wisata? Ikuti video ini berikutnya. Apa afdolnya? Paling utama, yang paling unggul. Yang mana ya Rasulullah? Yang afdol. Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Itu orang yang paling afdol di hadapan Allah. Bukan yang paling pandai, bukan yang paling kaya apalagi. Ayyul mu'minina akyas, kata Rasulullah. Orang beriman yang paling pandai, yang paling mengerti nasib dirinya, siapa itu? Mungkin Anda akan berpikir Buat 3 juta di Mina itu bisa hukum. Masa kita 200.000 nggak bisa? Tapi sudah memang nggak. Jadi nggak ada. Sehingga ya ini sudah lautan manusia kalau sudah Masya Allah, sudah masuk musim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suara Muslim. Ini sudah hari kesekian kita di sini, sudah sampai Mekah. Alhamdulillah semuanya lancar. Manfaatnya rasanya sangat banyak karena kita ditemani dengan 3 ustadz yang saling memberikan tausiah dan memberikan ilmu-ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Kita sangat bersyukur bisa berangkat pada saat ini bersama Suara Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang berada di Padang Arafah. Yaitu Arafah adalah merupakan satu tanah di mana disinilah akan dilaksanakan salah satu rukun terbesar haji yaitu Arafah. Yang mengatakan Hajj Arafah. Pada tanggal 9 Hijjah di mana jamaah haji Wukuf Arafah ini ada hari yang sangat agung, di mana di hari itu Allah paling banyak memberikan hambanya dari neraka. Yang karena itulah maka jamaah haji itu pada hari Arafah tidak boleh puasa sunnah. Baru puasa sunnah ini menghapus 2 tahun dosa, tapi untuk yang haji tidak boleh untuk puasa karena untuk ada tenaga yang kuat untuk yang amalkan galaannya untuk
berzikir, berdoa dan membaca Quran agar kebaikan-kebaikan itu akan diberikan. Karena ini hari terbaik, hari terbesar. Sampai Nabi mengatakan haji itu intinya di Arafah. Itu orang. Di situ ada tempat malam taruna, wusta dan akobah. Haji Ustaz mampir di sini. Mulai dari tanggal bermalam, mulai dari tanggal 11. Ya, kepada jamaah umroh saya sarankan dan pesankan agar pulang dari umroh ini bersyukur lebih banyak karena sudah mendapat kesempatan umroh, dan kemudian berusaha untuk mengawal umrohnya dengan merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Kalau sudah sering ke masjid, terutama bapak-bapak, pulang dari umroh seharusnya lebih rajin ke masjid, lebih rajin membaca Al-Quran. Dan satu lagi yang baik dalam bersilaturahmi, dan itu semua adalah tanda-tanda kemakburan atau terkabulnya umroh kita itu. Jadi tidak cukup kalau kita hanya doa. Kita berdoa, lalu doanya dikawal dengan perilaku yang selaras dengan doanya. Demikian insya Allah akan menjadi semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurela dari Sidoarjo. Saya Ati dari Surabaya. Gimana pengalaman umroh bersama Suara Muslim dan Dharma Wisata? Alhamdulillah. Agak kenceng Bu, agak kenceng suaranya agak kenceng. Alhamdulillah. Baik. Enak. Alhamdulillah saya ini ke sini ketiga kali, tapi saya dengan Suara Muslim alhamdulillah ini pilihan dari Allah. Saya diminta untuk langsung ke Suara Muslim, sepertinya seperti itu. Karena sebelumnya saya sudah pernah ikut juga ada dengan ustadz yang lain, tapi ternyata di sini bukan endorse ustadznya, langsung bisa ikut ternyata, bukan hanya endorse gitu ya. Tapi saya lebih dapat pengalaman di sini lebih bagus karena apa ya? Ustadz-ustadznya dan kru timnya dari Suara Muslim dan travel itu bisa memberikan bisa mengajak kita dengan umroh sesuai dengan hati kita, seperti apa adanya, seperti yang umroh yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ini pengalaman yang bagus dan enak sekali. Saya tadi padat sekali, acaranya bagus, waktunya bagus juga untuk memanage itu. Jadi pengalaman yang luar biasa. Yang ketiga tapi bagus, lebih bagus, bukan yang bandingkan tapi memang ini lebih bagus. Ya, nama saya Hertuti Andarsasi, umur 70 tahun, asal dari Banyuwangi. Kesan selama saya mengikuti umroh PT Dharma Wisata Indonesia bersama Suara Muslim sangat berkesan banget, baik waktu umroh dan waktu ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah, sehingga kita bisa merasakan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW untuk umatnya, dan saya bahagia banget ikut dengan umroh PT Dharma Wisata dan Suara Muslim. Saya Turmuzi, saya Raffi. Saya mengikuti umroh Dharma Wisata Indonesia. Ya alhamdulillah, kesan dan kesan selama ini terkenal dengan fasilitas yang ada di Dharma Wisata. Semua services, ya pelayanan mulai dari jamaah, mulai dari berangkat sampai dengan finish itu semua sudah terlayani dengan baik dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan saya mengikuti umroh dari Dharma Wisata, pelayanan sangat baik, dari keberangkatan sampai di Madinah, sampai di hotel-hotel, sampai di Mekah, semuanya terlaksana dengan baik. Bisa melaksanakan umroh ini dengan baik, walaupun barangkali ada hal-hal yang dirasakan kurang nyaman atau kurang optimal, itu wajar-wajar saja.
Saya mengusulkan malam hari ini mengadakan acara ini supaya ibu-ibu dan bapak-bapak ini pulang itu membawa kesan yang bermanfaat, membawa pelajaran yang berguna untuk mengantarkan kita bisa masuk surga insya Allah. Saya mau cerita 2 cerita barusan ini yang terjadi. Saya coba ibu-ibu jangan ngomong sendiri, Bu. Ya. Tadi kita ini mau sholat di atas. Biasanya saya dengan Ustadz Mudofar dan Ustadz Agung ini sholatnya di atas. Kadang-kadang dilempar sampai ke sutuh itu yang paling atas itu. Ya, roof ya. Kalau bahasa Arabnya sutuh. Ya. Ini tadi agak mepet gitu waktunya. Lalu tidak di atas, tidak dilempar ke atas, malah ke bawah. Ya. Jadi ke bawah kita, di bawah basement. Nah ternyata saudara ada. Jadi saya setiap duduk itu mesti saya lihat kanan kiri. Kalau orangnya sudah noleh saya tanya. Saya kenalan gitu mesti. Jadi memanfaatkan silaturahmi. Selalu begitu. Nah ini tadi saya silaturahmi, maksudnya saya berkenalan orang itu di Masjid Al-Falah. Jadi kira-kira itu 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu ada orang Arab tua, pakai jenggot begitu, sholat di Masjid Al-Falah. Waktu itu nggak ada yang bisa ngomong sama dia, terus ngomong sama saya. Cita-cita, akhirnya dia saya ajak ke rumah saya. Saya ke rumah saya, besok pagi itu senang dia makan. Akhirnya jadi sahabat. Jadi setiap kali saya kesini, saya telepon mesti dia datang. Ini Islam. Ini tadi saya telepon lagi. Saya kemarin kehilangan nomornya, tuh saya cari-cari ketemu. Ini tadi dia telepon, wah ini harus ketemu saya nih. Saya bilang makanya kurang. Jadi maksud saya adalah sudah difoto dah. Video. Oh video ini. Iya. Jadi bisa menarik videonya pakai guyon sedikit ya. Maksud saya segala sesuatu itu kalau bahasa Inggrisnya tuh begini. There is nothing in life has any meaning except you give it. Saya ulangi lagi. There is nothing in life has any meaning except you give it. Dalam hidup ini nggak ada yang berarti kecuali yang ada berarti. Haji ini kalau Anda tidak memberi arti, bisa nggak berarti apa-apa. Ini kita berkumpul begini ini, kalau tidak dikasih arti, tidak bisa mendapat apa-apa. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi gitu. Nah Anda kalau mendapat kesempatan seperti ini, manfaatkan karena tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kita mengatakan wah kebetulan ya saya satu kamar dengan Ustadz dan Ustadz Agung. Itu bukan kebetulan, jadi sudah dicatat bahwa hari ini saya akan ke itu, ada catatan Allah. Dan hari apa nanti saya harus kembali kepada Allah. Tadi saya dikirimi barangkali Muhammad dapat ya, ada seorang anak dengan ibunya dari Bondowoso. Dapat? Belum ya? Dari Bondowoso, kira-kira 2 minggu yang lalu barangkali. Fotonya seneng dia dengan ibunya, dirangkuli ibunya, masih muda anaknya. Akhirnya setelah umrah, ibunya meninggal dan dikubur di sini. Meninggal di sini? Di sini, sampai di sini. Ibunya seger gitu. Itu bisa terjadi kepada siapa saja. Dan kalau saya boleh milih gitu, saya akan mengatakan ya untung ibu ini. Tapi kan kita tidak boleh. Wis muka-muka aku mati ya, tidak boleh gitu. Dulu saya pernah haji ya, katanya ada teman dari Lombok, itu ingin mati di sini. Terus waktu di bis itu dimati-mati gitu. Gak mati. Ya memang belum waktunya mati ya. Tapi kemarin waktu saya ceramah di sini ada yang hadir ada yang enggak ya. Itu
Rasulullah mengatakan orang yang paling pandai itu adalah orang yang selalu concern dengan kematiannya. Tapi ketika Anda bekerja jangan ingat mati. Apalagi ketika tidur dengan istrinya jangan ingat mati. Tidak bisa apa-apa nanti. Maksud saya manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Nah setelah ini nanti Anda boleh diskusi, tanya jawab, apa yang belum mengerti ditanyakan, pesan dan pesan juga boleh diceritakan, dan insya Allah nanti akan banyak manfaatnya. Saya persilakan. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang tersia-siakan itu momentum. Kita berharap bisa kembali lagi, tapi kita tidak bisa menjamin. Fokus kita yang sekarang kita sedang diberi nikmat Allah Ta'ala, itu kita manfaatkan insya Allah. Jadi ya kalau masih ada yang ingin belanja secukupnya, tapi fokusnya belanja di Masjidil Haram itu yang paling baik. Itu yang pertama, karena waktu tentu berjalan dan semakin sempit sekarang ini. Yang kedua, ini kedua, ketiga, keempat, ini adalah apa itu yang harus kita miliki dan kita rasakan pada masa-masa kita mau berpisah dengan Baitullah, dengan rumah Allah, dengan Masjidil Haram, dengan kesempatan yang sudah kita dapatkan umrah bersama dengan kita semuanya, bersama Dharma Wisata Indonesia, bersama Suara Muslim Surabaya. Itu 3 sikap hati. Pertama, syukur. Itu kedua, istighfar. Ketiga, roja. Ibu, Assalamualaikum. Grup Dharma Wisata. Dharma sah? Dharma Wisata Indonesia. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Ibu, ini sumber air. Ini sumber air. Zaman dulu, zaman Rasulullah ini Zamzam. Oh. Ya, but now ini replika. Replika now. Ini gudang makanan. Gudang makanan. Atas rumah Arab zaman dulu tumbet penjaga. Ya ini ini kaksi zaman dulu. Iya ada. Ini kuncinya besar. Dulu Ka'bah pernah banjir nih. Nah, dan Ka'bah itu dia punya posisi
Sini. Keluarga kerajaan. Jadi raja sehari. Ya. Kayak atasnya unta bukan ya? Oh iya, gunung untanya. Oh, punggungnya. Di tempat apa ini? Saya Ruli dan ini istri saya Devi Nianta. Kami berdua ikut rombongan umroh pertama kali dari Suara Muslim. Benar-benar ini pengalaman yang umroh pertama bagi saya dan istri. Tapi ini benar-benar mantap karena ya itu tadi, karena didampingi oleh 3 ustadz yang cukup berpengalaman dan mutawif juga yang cukup handal untuk menemani kami selama dalam perjalanan, mulai dari Madinah sampai ke Mekah lagi. Semuanya itu dilayani dengan baik. Terima kasih Suara Muslim, terima kasih Dharma Wisata Indonesia. شب الهدى وحبا وما تكلم جذع في الحشا طربا وحين من زاح بدر الله شاء له تورق الصبح في كافي وانتصبا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين ومنك
وما تكلم جذع في الحشا طربا وحين من زاح بدر الله شاء له تورق الصبح في كافي وانتصباحا يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesia lagi Ustaz. Alhamdulillah. Gimana untuk kesannya umroh dengan Dharma Wisata Indonesia dan Suara Muslim? Ada 6 huruf yang saya bisa sampaikan untuk kesannya. Mantap. Luar biasa, masya Allah. Kebetulan ini umroh kami yang pertama, jadi pengalaman ini insya Allah selalu di hati untuk kami. Insya Allah kalau umroh ada rezeki dan Allah berkenan, kami bisa dengan keluarga. Ya. Insya Allah luar biasa untuk Suara Muslim dan juga untuk pelayanan mutawifnya, kemudian hotelnya dekat ya Ustaz sama Masjid luar biasa mutawifnya juga pelayanannya. Layanannya bagus kok. Artinya saya bisa, kalau insya Allah ada rezeki, insya Allah ada kesempatan, ada panggilan lagi dari Allah, insya Allah saya sama istri dan keluarga akan umroh lagi bersama Suara Muslim sama Dharma Wisata Dan Indonesia. yang pasti kekeluargaannya yang luar biasa ya selama 9 hari ini, mudah-mudahan berlanjut juga nanti dengan kajian-kajian insya Allah. Terima kasih. Semoga umrohnya mabrur. Amin. Amin. Insya Allah berangkat sama kita lagi. Amin. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya umroh sama Dharma Wisata Indonesia? Alhamdulillah senang banget karena perjalanannya menyenangkan dan menenangkan juga karena ustadz-ustadznya terpercaya, kemudian pihak travelnya sangat bisa mengendalikan begitu ya terkait hal-hal yang mungkin jadi komplain dari jamaah. Kemudian untuk teman-temannya juga sangat welcome, sangat hangat dan sangat peduli satu sama lainnya begitu. Alhamdulillah. Pelayanan mutawif, kemudian hotel, makanannya seperti apa? Wes bintang 5 ya. Iya. Sama ini ya, tempat ibadah itu. Iya dekat, sekitar 500 meter kalau nggak salah. Jadi mau bolak-balik itu alhamdulillah masih kuat gitu ya. Semoga umrohnya mabrur. Nggih, amin. Iya, insya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesia lagi, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Gimana untuk kesannya umroh bersama Dharma Wisata, Bu? Alhamdulillah sih yang saya rasakan seneng. Pertama seneng ya pasti. Kemudian yang kedua yang saya rasakan tenang karena dibimbing oleh ustadz-ustadz yang insya Allah kompeten dan sesuai sunnah. Itu sih yang saya rasakan Mas. Jadi kenapa saya ikut keberangkatan ini karena ada Ustadz Agung, ada Ustadz Gofar, ada Ustadz Taufik, sehingga ketika di sana kami insya Allah nyaman aja sih, ketika di sana nyaman gitu. Jadi intinya jarak hotel dengan tempat ibadah dekat gitu? Kalau buat saya pribadi itu alhamdulillah banget karena ada temen yang barengan dengan saya dengan travel lain jauh sekali. Walaupun ya nggak deket-deket banget, tapi menurut saya pas lah Mas. Kalau bisa lebih deket lagi alhamdulillah sih. Alhamdulillah, semoga umrohnya mabrur. Insyaallah tahun depan berangkat sama kita lagi. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Indonesia lagi. Terima kasih, alhamdulillah. Gimana untuk kesannya umroh sama Dharma Wisata Indonesia, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Kesan kami karena kami berangkat bersama keluarga lengkap. Itu dari awal pemberangkatan itu sudah kita dijamu oleh Suara Muslim dan PT Dharma Wisata dengan jamuan yang cukup bagus, sehingga kita dalam menunggu pesawat yang akan berangkat ke Tanah Suci itu kita sudah enjoy, sudah nyaman. Jadi memang dari Dharma Wisata dan Suara Muslim ini membuat suatu rangkaian acara ibadah umroh ini dengan rasa yang gembira, dengan rasa yang senang, sehingga dari awal sampai kita sampai di Madinah itu kondisinya semuanya tertata rapi, semuanya terorganisir dengan baik, baik itu dari dari pemandunya sangat informatif, dan apalagi ada 3 ustadz yang mendampingi kami, sehingga kami ini mendapatkan hasil ibadah itu yang maksimal. Dari PT Dharma Wisata khususnya saya nggak tahu apa pemandu atau apa, itu dari Pak Alwi itu sangat-sangat komunikatif dan sangat-sangat menjaga jemaah, sehingga jemaah ini benar-benar tidak terurus dengan baik gitu loh. Jadi dari Pak Alwi itu selalu mengurus kami ini, jangan sampai tahu sendiri ya, di Masjidil Haram atau di di Masjid Nabawi itu sangat-sangat rame, apalagi waktu kita tawaf. Itu sangat berdesak-desakan. Itu kalau tidak terorganisir dengan baik, wah itu nanti kita bisa pecah atau ada yang tertinggal atau seperti apa. Jadi syukur alhamdulillah Dharma Wisata sama Suara Muslim baik sekali. Semoga tahun depan berangkat bersama. Amin. Alhamdulillah ma syabbal huda wa haba wa ma takallama jid'un fil hasya taraba wa hina man zahabadul isya'a lahu tawarraqa as-subhu fi
وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال